Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta, Hadiningrat, 11 November 1785. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode 1825 hingga 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Sejarah mencatat, Perang Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yakni 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan sekitar 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi ditaksir hingga mencapai 25 juta gulden. Pasca insiden yang terjadi di Tegalrejo, Pangeran Diponegoro memutuskan untuk mengungsi ke arah Gua Selarong. Di lokasi inilah yang kemudian menjadi markas besar pasukan Diponegoro dalam upayanya melancarkan Perang Jawa atau Perang Diponegoro melawan pemerintahan Belanda. Lokasi gua ini sendiri berada di sebuah perbukitan kecil sehingga secara tidak langsung memberikan keuntungan bagi pasukan Diponegoro untuk memantau kondisi yang ada di sekitar Gua Selarong. Beberapa kali Belanda berusaha untuk menyerang Gua Selarong, namun selalu mengalami kegagalan karena taktik Pangeran Diponegoro yang selalu melaksanakan perang gerilya. Saat ini di lokasi ini sudah menjadi objek wisata tersendiri yang dikelola oleh masyarakat. Disinilah salah satu saksi perjuangan Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajahan Belanda. Oke, pasca insiden yang terjadi di rumah Pangeran Diponegoro yang tepatnya berada di Tegalrejo, akhirnya terjadilah konflik yang akan memulai lamanya Perang Jawa dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Rumah Pangeran Diponegoro yang ada di Tegalrejo kemudian diserbu oleh Belanda. Kemudian Pangeran Diponegoro akhirnya melarikan diri dari Tegalrejo pindah ke daerah sini atau tepatnya di Gua Selarong. Di Gua Selarong memang sudah disiapkan oleh para prajurit atau para pengikut-pengikut Pangeran Diponegoro untuk menjadi semacam markas besar pasukan Diponegoro untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda saat itu. Kemudian di sini banyak sekali ya tokoh-tokoh yang ikut membantu Pangeran Diponegoro seperti Pangeran Mangkubumi saat itu. Kemudian ada juga Sentot Ali Basya dan beberapa perwira-perwira dari Pangeran Diponegoro selama Perang Jawa 1825 hingga 1830. Kemudian di Gua Selarong sendiri, guanya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama di belakang saya ada Gua Kakung, dan di sebelah sana, jauh ke sebelah sana nanti ada Gua Putri. Karena memang di Gua Selarong nanti Pangeran Diponegoro akan membagi tempat tinggalnya khusus untuk putra atau laki-laki dan khusus juga untuk putri juga ada, seperti itu. Jadi terpisahlah tempat tinggalnya. Nah, beberapa kali pasukan Belanda juga menyerang areal Gua Selarong, tapi tidak pernah menemukan Pangeran Diponegoro berada di sini. Kadang ketika Belanda datang ingin menyerang, Pangeran Diponegoro bersama pengikutnya memencar atau berpisah di area sekitar daerah ini, seperti itu. Oke. Pada akhirnya nanti pasukan Diponegoro akan berpindah dari Gua Selarong ke lokasi berikutnya, yang mana mereka akan memusatkan pasukannya kembali. Peristiwa ini terus terulang gitu sampai nanti akhirnya tahun 1830 Pangeran Diponegoro memutuskan untuk gencatan senjata pada bulan Ramadan dengan saat itu Gubernur Jenderal Belanda semacam kena tipu sedikit dengan politik Belanda ya. Akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap, kemudian dibuang ke Batavia. Di Batavia nanti akan dipenjara selama beberapa waktu, diberikan janji untuk naik haji saat itu tapi tidak pernah dikabulkan oleh Belanda. Kemudian Pangeran Diponegoro akhirnya dibuang lagi, tepatnya ke Makassar, di Port Rotterdam di Makassar. Kemudian Pangeran Diponegoro akan menghabiskan sisa masa hidupnya di sana. Seorang pangeran dari Keraton Yogyakarta akhirnya meninggal dunia jauh di pengasingannya di Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Seperti itu.
Oke, teman-teman mungkin yang ingin berkunjung ke sini, di sini sudah disediakan berbagai macam tempat wahana-wahana bermain untuk anak-anak. Kayak di belakang kita lihat nggak? Ya, di belakang tuh jadi sudah banyak wahana-wahana bermain untuk anak-anak. Jadi tidak, kesannya udah nggak apa ya, udah nggak serem. Biasanya kan kalau gua-gua bersejarah atau tempat-tempat yang kuno-kuno gitu kan biasanya agak serem gitu kan tempatnya. Di sini malah rame anak-anak gitu loh. Jadi anak-anak juga senang pengen belajar sejarah itu apa ya, enggak Menarik banget. ya tertarik Senang. gitu loh, senang tempatnya. Nah gitu. Di sini banyak jajanan juga. Salah satu keuntungannya juga Gua Selarong tuh misal gini ya, lokasinya tuh di atas, di bawah itu dimanfaatkan untuk tempat bermain. Jadi tempat sejarahnya sendiri itu tidak rusak gitu loh. Soalnya nggak mungkin juga sih anak-anak mau main sampai daki tangga sekian banyaknya ke atas. Nah, gitu. Nah, jadi udah cukup bagus lah, ya kan? Oke, itu. Bye bye. Viva Historia.